sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Christ Chapel Kupang dimanapun Anda berada. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini dimanapun jemaat berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabdanya melalui ibadah online ini. Bahkan di tengah-tengah kondisi sulit yang sedang kita alami. Kita akan segera memasuki ibadah, kita menyiapkan hati kita akan melakukan saat teduh sambil singer akan menyanyikan lagu I Sing Praises to Your Name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kita sama-sama menyanyikan baitnya yang ketiga, kemuliaan namamu Tuhan. Muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan.
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta bersama-sama. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita akan mengangkat pujian pembuka. Hai semua ciptaannya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menyiapkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan Engkau dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan syukur Tuhan. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang telah dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya oleh api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap pergumulan kami. Dan biarlah takut akan Tuhan dan kasih akan Tuhan menjadi hal yang utama dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk rencana pemberlakuan new normal. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap aturan-aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami. Dan berikanlah kami hati yang mau taat kepada pemerintah kami sehingga kami bisa menjalankan new normal ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk masalah yang sedang terjadi di Amerika, yaitu mengenai masalah rasisme. Tuhan berikanlah kami hati untuk mau mengasihi setiap manusia yang Tuhan ciptakan. Berikanlah kami mata yang memandang setiap sesama kami sebagaimana Tuhan memandang sehingga kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang singkat dan jauh dari kesempurnaan ini. Sempurnakanlah ia di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengaku iman percaya kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Hai jemaat Tuhan, apakah yang engkau percayai? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Jemaat bisa mengirimkan persembahan dan persepuluhan menggunakan QR Code yang ditampilkan di layar. Setelah memberikan persembahan dan persepuluhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil mengiringi persembahan kita dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kelimpahan berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang bisa kami nikmati hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai persembahan kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerimanya dan memakainya untuk misi kerajaan-Mu di bumi. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Kupang. Meskipun saat ini kita sedang berjauhan dan ibadah diselenggarakan dengan virtual. Kita percaya bahwa persekutuan rohani selalu akan tetap terpelihara walaupun secara fisik kita tidak sedang bersama. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa di hari yang Tuhan khususkan ini bagi kami untuk datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu, Engkau berkenan untuk menolong kami dan mengingatkan kami sekali lagi bahwa jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong setiap kami semua, boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan disampaikan dengan kuat kuasa yang datang daripada Roh Allah sendiri, yang mampu bekerja melampaui hikmat dan kata-kata manusia yang terbatas. Tuhan, tolong hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan boleh pakai di dalam segala keterbatasannya, sehingga firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dengan sebaik mungkin. Dengar seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan pembahasan kita di dalam seri khotbah kitab Filipi. Saat ini kita sampai di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Saya mengajak bagi kita semua untuk melihat kitab suci kita bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat di kota Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan boleh melihat di dalam bagian Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga
kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita apabila kita boleh menjadi pendengar sekaligus juga pelaku dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu pernah memiliki pengalaman menerima dan meresponi sebuah panggilan. Menerima dan meresponi sebuah panggilan adalah sesuatu hal yang biasa bagi kita. Bahkan sejak kecil kita biasa dipanggil dan biasa meresponi panggilan. Sejak kecil orang tua kita memanggil kita dengan nama kita, bahkan nama kita pertama kali kita dengar dari panggilan orang tua kita. Maka kita meresponi panggilan orang tua kita tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas menerima, meresponi sebuah panggilan sangat umum kita lakukan, sangat umum kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, pada dasarnya bagaimana seseorang menerima dan meresponi panggilan sangat bergantung kepada dua hal. Yang pertama, siapa dulu nih yang panggil? Siapa yang memanggil? Yang kedua, dipanggil untuk apa dulu nih kita? Yang pertama, kalau kita hendak meresponi sebuah panggilan, maka pada umumnya kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu siapa yang manggil, bukan? Kalau teman bermain kita yang memanggil kita, ya tentu saja kita punya respon yang berbeda dibandingkan jika kemudian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memanggil kita. Sorry, contohnya ekstrim sedikit ya, supaya kita bisa melihat perbedaan yang jelas bahwa respon dari sebuah panggilan sangat bergantung kepada siapa dulu nih yang panggil. Tentu kita akan terlebih dahulu meresponi panggilan dari Pak Jokowi misalnya dibandingkan dengan panggilan teman bermain kita. Yang kedua, tergantung dari untuk apa nih kita dipanggil. Kalau kita dipanggil untuk disuruh bantu-bantu bersihin rumah, aduh kok kayaknya respon kita mungkin tidak akan seantusias ketika kita dipanggil untuk ditraktir makan. Wah, untuk apa nih kita dipanggil? Kalau untuk ditraktir makan, ayolah, kapanpun bolehlah, ya kan? Apapun bolehlah. CI, oke, siap, enak, ya kan? Bambu kuning, ayo, ya kan? Tergantung nih untuk apa dipanggilnya. Nah, kira-kira panggilan itu kita responi berdasarkan untuk apa dulu nih saya dipanggil nih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini berbicara tentang panggilan. Firman Tuhan berbicara tentang panggilan yang bukan ecek-ecek. Atau orang sekarang bilang bukan panggilan kaleng-kaleng. Ini bukan panggilan biasa. Bukan panggilan yang kita bisa abaikan. Oleh karena apa? Yang pertama, siapa dulu yang panggil? Yang panggil adalah Allah, pencipta, pemelihara, sekaligus pemilik segala sesuatu. Presiden Jokowi lewat. Pemimpin-pemimpin bangsa lewat. Ini panggilan datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dari Allah yang memelihara langit dan bumi, dari Allah yang empunya, pemilik segala sesuatu, termasuk hidup saya,
termasuk hidup Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, panggilan ini bukan panggilan ecek-ecek. Ini bukan panggilan kaleng-kaleng. Kenapa? Tujuannya, untuk apa panggilan itu diberikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan ini diberikan bagi kita supaya kita menerima. Perhatikan, tolong garis bawahi, bukan yang fana, bukan yang sementara, bukan yang akan lenyap binasa. Panggilan ini bertujuan untuk memberikan kepada kita sesuatu yang sifatnya mulia, yang kekal, dan yang tak lekang oleh waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca berbicara tentang panggilan surgawi dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang puji Tuhan diresponi dengan tepat oleh Paulus. Kita tahu bersama di beberapa bagian yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa pertobatan Paulus telah membawa dia ke satu arah yang baru, ke satu kehidupan yang baru. Dia punya tujuan hidup yang berbeda sekarang. Dia punya hasrat dan keinginan yang berbeda sekarang. Di bagian firman Tuhan sebelumnya, Pastor Ron Skate sudah mengajak kita untuk melihat bahwa beberapa hal yang bagi Paulus sebelumnya sebuah keuntungan, hal yang sebetulnya layak dibanggakan baginya dulu, hal-hal yang sebetulnya Pastor Ron sampaikan bisa kita masukkan ke dalam kotak bagian yang bersifat positif di dalam hidup Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian sebagai orang Yahudi, dia adalah orang Farisi. Ini semua hal-hal yang seharusnya masuk kotak plus, kotak positif, kelebihan. Tetapi Pastor Ron minggu yang lalu mengajarkan kepada kita bahwa ini semuanya diambil semuanya, kemudian ditaruh justru di bagian yang negatif, justru di bagian yang dia tidak mau banggakan. Apa yang dulu bagi dia merupakan satu keuntungan, justru adalah sebuah kerugian sekarang. Apa yang dulu dia bisa banggakan, justru sekarang dia begitu malu karena itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa? Ini arah yang baru, ini kehidupan yang baru setelah pertobatan Paulus. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa hal-hal yang dulu baginya keuntungan sekarang justru dia anggap itu sebagai kerugian? Mengapa dulu hal-hal yang dia anggap sebagai berlian, harta yang bisa dia banggakan, sekarang justru sampah yang dia ingin singkirkan jauh-jauh, buang jauh-jauh dari kehidupannya? Mengapa? Jawabannya ada di ayat ke-8. Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari semuanya itu. Jauh lebih mulia dari semuanya itu. Aku melepaskan semua dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Inilah arah kehidupan yang baru bagi Paulus.
Ia punya tujuan hidup yang berbeda sekarang. Dia punya hasrat dan keinginan yang berbeda sekarang. Paulus kemudian menjelaskan bahwa kehidupannya yang sekarang ini memiliki arah dan tujuan yang baru, yang dia sebut di pasal 3 ayatnya yang ke-14 sebagai panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah kehidupannya sekarang. Bahwa hidupnya yang sekarang adalah hidup demi meresponi, menerima panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kemuliaan kekal yang dia akan terima sebagai anugerah di dalam dan melalui Kristus. Terhadap panggilan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menggambarkan dirinya layaknya seorang pelari. Layaknya seorang pelari. Dikatakan bahwa dia melupakan apa yang di belakang. Dia tidak lagi ingin menengok ke belakang. Dia sudah ingin melupakan apa yang ada di belakang. Dan dia mengarahkan diri pada apa yang di depannya. Fokus kepada apa yang ada di depannya, yaitu panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas ada banyak hal yang Paulus harus lupakan. Ada banyak hal yang Paulus harus tinggalkan ketika dia memutuskan untuk meresponi, ketika di dalam anugerah dia menerima panggilan surgawi. Latar belakangnya sebagai penganiaya jemaat, jelas sesuatu hal yang dia harus tinggalkan dan lupakan. Kesombongan identitasnya sebagai orang Yahudi dari latar belakang orang Farisi jelas adalah sesuatu hal yang dia harus tinggalkan dan lepaskan. Kata melupakan di sini bukan berarti Paulus sama sekali tidak mengingatnya. Bukan. Bukan dalam pengertian bahwa Paulus sepertinya memorinya di-delete, sama sekali tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Bukan di dalam pengertian itu. Tetapi kata melupakan di sini lebih kepada bahwa dia ingin hal-hal yang ada di belakangnya itu, masa lalunya itu, tidak menghambat dia untuk terus maju di dalam arah panggilan yang baru di dalam kehidupan. Bahwa apa yang telah lalu itu jangan memperlambat dia. Apa yang telah lalu itu jangan kemudian menghambat dia dan memperlambat langkahnya atau bahkan menjadi batu sandungan buat dia. Dia harus meninggalkan dan melupakannya. Dan seperti halnya pelari, dia hanya fokus kepada apa yang ada di depannya. Bapak Ibu, di dalam sebuah perlombaan lari, saya kira tidak ada seorang pelari yang toleh-toleh ke belakang ketika dia berlari. Sebab seorang pelari yang toleh-toleh ke belakang, dia akan memperlambat larinya. Bahkan dia bisa terjungkal oleh karena keseimbangannya terganggu. Seorang pelari, kalau dia ingin memenangkan perlombaan, dia harus mengarahkan pandangannya ke depan, melepaskan segala beban yang merintangi dia, dan tidak lagi menoleh ke belakang.
Maka itulah yang dilakukan oleh Paulus dalam hal ini. Dia orang yang mengerti betapa mulia, betapa agung panggilan yang Tuhan berikan baginya. Maka seberapa besar pun pengorbanan yang harus dia berikan, dia tidak pernah merasa rugi untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mengerti betapa mulia panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus tidak akan menyia-nyiakan anugerah dengan hidup sembarangan. Tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu dengan terus menengok kepada kehidupan masa lalunya. Tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan itu dengan terus mengingini dosa-dosanya yang lama, dengan terus merindukan kehidupannya yang lama di dalam kegelapan. Tetapi seseorang yang melihat betapa agung, mulia panggilan surgawi yang datang daripada Allah itu, dengan rela hati akan menanggalkan kehidupan lamanya. Dengan sukacita akan berusaha melihat ke depan, dan terus maju di dalam pertumbuhan rohani yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini bukan berbicara tentang bagaimana usaha kita supaya kita memperoleh keselamatan. Bukan dalam bagian itu. Ini bukan tentang bagaimana saya berjerih lelah dan berusaha supaya kemudian saya bisa mendapatkan keselamatan yang datang daripada Allah. Bukan. Bagian ini berbicara tentang bagaimana kehidupan manusia setelah dia diselamatkan. Bagaimana ketika manusia mengerti keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya, setelah itu dia pasti melihat bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang mulia dan layak untuk dihidupi. Satu kehidupan yang pasti dia akan ingini lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya. Kehidupan yang dia akan kejar seberapapun sulitnya itu. Kehidupan yang dia akan berani korbankan segala sesuatu demi hidup yang sudah Tuhan anugerahkan bagi dia. Itulah yang Paulus rasakan. Itulah yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di kota Filipi. Maka sekalipun kehidupan Paulus setelah dia mengikut Tuhan penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, dia tetap bersukacita, dan dia minta kepada jemaat di kota Filipi juga untuk tetap bersukacita di dalam pergumulan mengikut Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena panggilan yang datang daripada Allah itu lebih mulia dari apapun, lebih agung dari apapun. Maka Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Filipi, ikutilah teladan. Ikutilah teladan Paulus. Ayat 17 dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Kepada jemaat di kota Filipi, Paulus menasihatkan, ikutilah teladanku, kata Paulus. Teladan untuk kemudian seperti halnya seorang pelari yang fokus kepada panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi hidupnya. Hal yang sama firman Tuhan nasihatkan bagi kita semua. Ikutilah teladan Paulus, dan ikutilah teladan siapapun juga orang
yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita yang hidup seperti Paulus. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita menjadi teladan yang baik, yang hidup sebagaimana Paulus hidup, yang menjadi mentor rohani kita, yang menjadi kakak rohani kita, yang menjadi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita untuk memberikan kepada kita teladan. Orang-orang yang seperti ini, ikutilah teladannya. Kata Paulus, ikutilah teladannya. Oleh karena apa? Oleh karena setiap kita semua adalah warga kerajaan Allah yang seharusnya hidup dengan cara yang berbeda, yang mengingini hal yang berbeda, yang punya hasrat yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang dunia ini. Maka dengan sedih hati Paulus berkata bahwa dia sering kali menangis. Oleh karena apa? Oleh karena begitu banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan mata mereka tertuju semata-mata kepada perkara-perkara dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan demikian. Kita adalah warga kerajaan Allah yang punya panggilan hidup yang berbeda, yang punya tujuan hidup yang berbeda, yang seharusnya juga punya hasrat dan kerinduan hidup yang berbeda dibandingkan dengan orang dunia ini. Dan kita sedang memandang kepada panggilan yang mulia dan agung itu, yang untuk panggilan itu kita rela mengorbankan apapun juga. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk dikorbankan bagi panggilan anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Saya masih ingat ketika dulu SMP, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu SMP saya suka ikut ibadah KKR yang biasa diselenggarakan oleh pendeta Dr. Stephen Tom. Dan ada satu lagu yang beliau karang dan itu sangat memberkati saya. Sangat memberkati saya dan sangat membakar hati saya untuk meresponi panggilan anugerah yang Tuhan berikan, yang Allah berikan di dalam Kristus. Judulnya itu Kidung Agung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syairnya berbunyi seperti ini. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harum. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring Dikau selalu. Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu. Hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku.
Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku. Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu. Pujian yang indah sekali. Jika Tuhan yang terindah, maka seperti halnya Paulus, pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia dari apapun juga. Panggilan anugerah mengikut Tuhan dan percaya kepadanya adalah panggilan yang mustahil untuk kita abaikan. Seorang yang mengerti betapa mulia panggilan ini, biar ombak menderu, biar gelombang menggeru, dia akan tetap iring Tuhan. Dia tetap akan ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penantian kita akan penggenapan keselamatan kita ketika Kristus datang yang kedua kali, Tuhan izinkan kita ada di dalam perjalanan rohani kita masing-masing. Kita ada di dalam perlombaan iman kita untuk hidup di dalam panggilan yang Tuhan sudah berikan. Situasi pandemik corona hari ini hanyalah mempertegas, hanyalah konfirmasi bahwa betapa fana dan sementara dunia ini. Dan seharusnya menjadi konfirmasi bagi kita juga bahwa ada panggilan yang jauh lebih mulia dan agung, yaitu panggilan anugerah untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan setia pada perlombaan iman yang disediakan bagi kita sekarang. Mari setia di dalam perlombaan iman kita dengan menanggalkan beban yang merintangi hidup kita dan melupakan apa yang telah lalu. Mengarahkan mata kita kepada panggilan surgawi yang tersedia bagi kita. Dan jangan lupa, Tuhan sediakan orang-orang yang bisa kita teladani, saudara-saudara yang kita bisa ajak untuk kita bertumbuh bersama. Itulah berkat rohani di dalam perjalanan hidup kita sekarang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Engkau berkenan memanggil kami. Di dalam anugerah-Mu yang tidak memandang betapa hina kami, betapa berdosanya kami, Engkau menganugerahkan panggilan untuk mengiring Engkau dan hidup bagimu.
Di depan tersedia mahkota kehidupan bagi kami. Maka ajalah kami setia di dalam perlombaan iman yang disediakan bagi kami. Terima kasih bahwa Engkau sudah menyediakan orang-orang untuk kami teladani. Mentor rohani, kakak rohani yang Tuhan sediakan bagi kami, yang kami patut contoh dan kami diam. Dan karenanya kami bisa dibimbing dan diarahkan. Seperti halnya jemaat di kota Filipi dibimbing dan diarahkan oleh Paulus sendiri. Maka kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami, untuk kami berjalan setia pada panggilan surgawi yang Tuhan berikan bagi kami. Dengar seru doa kami Bapa. Hamba selesai berbicara, tetapi kiranya kuat kuasa daripada Roh Allah sendiri yang mampu bekerja melampaui apa yang manusia bisa kerjakan dan kata-kata manusia yang terbatas untuk mengerjakan, boleh menjadikan firman Tuhan itu bertumbuh subur di dalam setiap hati kami masing-masing. Dengar seruan doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya kita semua terberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Hear the Call of the Kingdom. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. A fragrant offering of God, reaching mercy came in Christ to redeem all who trust in His unfailing grace. Hear the call of the kingdom to be children of light, with the mercy of heaven, the humility of Christ, making justly before Him, loving all that is right. Let the light of Christ may shine through us. King of heaven, we will answer the call, we will follow, bringing hope to the world, filled with passion, filled with power to proclaim salvation in Jesus' name. Kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Hear the call of the kingdom to reach out the lost. Hear the call of the kingdom to reach out to the lost, with the Father's compassion in the wonder of the cross, bringing peace and forgiveness and a hope yet to come. Let the nations put their trust in Him. King of heaven, King of heaven, we will answer the call, we will follow, bringing hope to the world, filled with passion, filled with power to proclaim salvation in Jesus' name. King of heaven, we will answer the call, we will follow, bringing hope to the world, filled with passion, filled with power to proclaim salvation in Jesus' name. Salvation in Jesus' name.
Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah yang tiada terkira dari Allah Bapa kita, melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber dari segala sumber kasih karunia, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyerta daripada Allah Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai kita di dalam perlombaan iman, kehidupan rohani, di mana kita meresponi panggilan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Shalom, sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. A fragrant offering of God, rich in mercy, came in Christ to redeem all who trust in His unfailing grace. In the call of the kingdom to be children of light, with the mercy of heaven, the humility of Christ, thinking justly before Him, loving all that is right, let the light of Christ may shine through us. King of heaven, we will answer the call, we will follow, bringing hope to the world, filled with passion, filled with power to proclaim salvation in Jesus' name. King of heaven, we will answer the call, we will follow.